kelas 2-an sampai pertengahan kelas 3 ikut anak-anak pang itu loh. Pernah jadi capang, Bib? Rambutnya mohak itu, Bib. Tak potong tengah tok itu loh. Ya kayak layaknya anak-anak pang itulah. Alhamdulillah saat ini saya jadi seorang polisi. Semua berkat doa ibu, dorongan ibu, semangat dari ibu semuanya. Dan alhamdulillah saya bisa mewujudkan cita-cita ibu, keinginan ibu. Tidak menyurutkan seorang Vena Tanjung untuk mengejar cita-citanya. Ya, betul. Menjadi seorang anggota Polri, dan alhamdulillah dari polisi beliau Vena Tanjung. Teman-teman yang di luar sana, jangan patah semangat. Dan yang pasti doa ibu adalah yang saya, Vena Tanjung. Bib, kisah uripmu itu kan ya nyesek masa lalu. Kalau kita bicara masa sekarang, ya alhamdulillah jenengan itu kan menikmati dari proses nyesek dan ngenesnya masa lalu jenengan sendiri. Wong miskin apa piye ceritanya? Saya ya menengah ke bawah lah. Ya rata-rata ya. Sangat-sangat ya menengah ke bawah. Karena waktu itu di kampung saya memang kebanyakan menengah ke bawah karena kebanyakan petani. Terus alhamdulillah kok ibu itu single parent. Sebentar. Ibu jenengan single parent. Maksudnya janda gitu, Pak? Ya, Mbak Rondo. Oh. Flashback ke belakang ya ceritanya Beb ya. Cerita masa lalu tentang saya. Tapi nek saya cerita ini tentang masa lalu saya ini, Beb. Pahit rasanya kayak gitu. Tapi walaupun pahit saya menikmati. Dan alhamdulillah sampai sekarang semua itu jadi kenangan terbaik saya. Kita tidak bermaksud untuk menceritakan tentang kepahitan. Kita tidak bermaksud untuk menceritakan tentang kesedihan. Yang kita inginkan dari cerita beliau di masa lalunya kecil, remaja, dewasa, itu tidak mudah. Melewati masa-masa itu sangat tidak mudah. Mungkin di luar sana banyak teman yang ngenes juga urip. Banyak teman-teman kita juga yang merasa sampai hari ini seperti hidup itu hidup di neraka. Tidak di dunia nyata. Dengan kisah jenengan yang akan kita sampaikan kepada teman-teman, insya Allah itu akan membuka mata banyak orang di mana kita bisa mengelola kesusahan dengan indah jika kita masih mengedepankan semangat. Ya, betul. Masa kecil Vena Tanjung. Saya lahir di Gunung Pring. Setelah itu saya umur ya 1 bulanan. Ayah waktu itu dapat tugas di Kalimantan Selatan, tepatnya di Banjarmasin. Saya, ibu, sama bapak ke sana. Ayah tugas di sana, ibu mengikuti, saya juga di sana manti sontek. Ya, kampung-kampung lah. Ono wong loro, sontek, ono wong loro, sontek. Itu di Kalimantan ya? Di Kalimantan. Umur jenengan pada waktu itu berapa? Waktu itu ya saya maksimal 3 tahun Beb di sana, Beb. Oh, 3 tahun? Ya 3 tahun, karena sewaktu saya umur 3 tahun ayah ini sakit liver. Saya umur 3 tahun kronis, akhirnya ayah dibawa ke Jogja, aku juga sama ibu ke bawah Jogja. Nggak selang lama di Jogja ayah meninggal. Dari Kalimantan sakit ayah Vena Tanjung. Dikarenakan keterbatasan lokasi yang pada waktu itu Kalimantan sih belum seramai sekarang. Nggak seperti sekarang. Dan pulanglah ayah Vena Tanjung, atau lebih tepatnya dibawalah ayah Vena Tanjung ke Yogyakarta untuk mencari perobatan yang terbaik. Ya, berobat. Apa yang terjadi setelah di Yogyakarta? Setelah di Jogja berobat, tapi memang kayaknya Tuhan berkehendak lain. Ayah meninggal, dimakamkan di Jogja. Akhirnya ibu saya kembali ke Gunung Pring lagi, ke Mundilan. Di sana saya dibesarkan oleh ibu. Susah senang saya sama ibu. Vena Tanjung punya kakak, punya adik kandung. Saya anak pertama dan yang terakhir, Bib. Anak tunggal. Anak tunggal. Di mana anak tunggal yang harus berjuang bersama ibu Ya. dikarenakan ayah sudah meninggal. Dan apa yang terjadi pada masa setelah yang meninggal
Fena Tanjung dan Ibu. Nah, saat itu Ibu ini berupaya sekeras mungkin banting tulang bekerja sendiri untuk menghidupi saya, membesarkan saya, merawat saya, menyekolahkan saya. Ibu menurut saya panutan sekalinya buat saya. Dia adalah kaki tangan Tuhan yang diciptakan oleh Tuhan kepada saya, seistimewa itu. Dibesarkan oleh seorang Mbak Rondo dengan penuh kasih sayang dan perjuangan yang sangat luar biasa. Sewaktu saya kelas 3 SD, ceritanya. Waktu itu teman-temanku sudah pakai sepeda di kampung. Saya, ya mungkin karena waktu itu saya belum tahu, belum ngeh. Dan kalau diingat sekarang, saya menyesal. Lah kenapa itu? Ibu dulu cuma jualan gerabah, piring, gelas, panci. Dan itu pun ikut orang, bukan tokonya ibu sendiri. Berarti ibu itu buruh dulu ya? Saya pengen banget sepeda. Karena ya, nah yang namanya anak kecil ya Beb ya. Yang teman-temannya yang lain punya sepeda, tetap rasa keinginan itu pasti ada. Sampai lupa jika ibu itu seorang janda dan jenengan bukan orang yang punya pada waktu itu ya. Betul. Pengen tuku sepeda. Ingin banget sepeda. Apa yang terjadi itu? Kelas 3 saya waktu itu mau berangkat sekolah. Saya ngambek, Beb. Saya nangis sama ibu. Aku yang beli-beli. Bu, aku Baman nggak mau sekolah. Aku pengen sekolah pakai sepeda. Ibu saya sampai nangis, Beb. Aduh. Tapi saya waktu itu memang benar belum punya hati kali ya. Nggak ngerti kahanan wong tua. Ya. Akhirnya saya nggak berangkat sekolah. Ibu saya pun ya wes sesuk ya le, sesuk nek ibu bayaran tak tumbaske. Saya nunggu itu 3 bulan, 4 bulan itu baru dibelikan sepeda. Saya sekitar jam 10 pagi pulang sekolah. Rutinitas pagi saya ngangsu. Tahu ngangsu nggak, Beb? Nimbo. Nimbo kerean itu. Kerean itu di sumur. Seperti biasa saya ambil ember 2, saya ke tempat sumur, saya ngangsu, saya tiba kecemplung sumur. Jegur sumur, Beb. Jegur sumur, ambiar para. Wah, asem. Jangan sing dulu pada waktu itu. Waktu itu saya di sumur ya sekitar 1 jam. Saya nangis, saya bengok-bengok, orang ono sing krungu. Waduh, ki piye ya. Karena desa ya. Karena desa. 1 jam selang berikutnya ada tetangga yang ini juga mau ngambil air di situ. Nah, akhirnya, kok ada bocah? Le, tulungi, aku le. 1 jam itu ya? Iya. 1 jam sumurnya ya lumayan agak gede lah. Saya gini terus, pegangan samping-sampingnya dulu biar nggak jatuh. Sampai nganti nangis, habis lah ulangnya lah Pak Melah. Akhirnya datang pertolongan 1 jam berikutnya. Pakai tali, pakai ondo itu taruh terus, waduh. Tadi geger nang desa. Ono cacili Fena Tanjung kejegur sumur gitu. Aku nek kelingan itu dan sampai sekarang saya trauma. Sampai sekarang itu saya nggak berani yang namanya ketinggian. Dikarenakan ada cerita itu. Dikarenakan ada cerita itu. Beranjak ke SMP. SMP alhamdulillah saya masih baik-baik. Terus beranjak dewasa, SMA, saya agak nakal. Kelas 2-an sampai pertengahan kelas 3. Ikut anak-anak pang itu loh. Pernah jadi capang. Berangkat sekolah selalu pakai peci. Lah kok? Karena rambutnya mohak itu, tak potong tengah tok itu loh. Ya kayak layaknya anak-anak pang itu lah. Jadi kalau berangkat sekolah pakai peci? Pakai peci, wajib. Biar di sekolahan nggak terkena sama guru BP. Berarti banyak orang yang mungkin pada waktu itu terkecoh ya? Ketoknya nyantri nganggo peci, jebulannya pecinya nggak nutupi jambule pang itu. Lama, Bib? Lama. Di dunia pang? Kelas 2 sampai pertengahan kelas 3. Ngepang dulu teman-teman yang benar-benar kreatif. Jadi nggak gembel, nggak apa ya,
Enggak gelandang. Ya enggak sing ngelangkar nggone sampah rono rene kok ora to. Enggak. Kita dulu utamakan ngeband. Anak-anak peng dulu. Dengan aktivitas ngeband itu akhirnya tersalurkan ya. Nah, saya dulu pernah di Gabusan, terus di Semarang. Sampai sekarang pun Tara, Martin, terus Igo. Itu teman-teman baik saya. Nek, Yes. si Tara keren. Sampai sekarang Tara masih ngepang. Pekerjaannya angon bebek. Tukang pang sing angon bebek. Tapi keren pangnya. Walaupun dia angon bebek, tetap janggar wilayah itu. Wih, keren. Itu siapa namanya Tara? Tara. Keren ya. Wah, soulmate istimewa. Tara menjadi seorang pang yang angon bebek dan sampai hari ini dia masih angon ngepang. bebek, masih ngepang. Dan masih angon bebek juga toh? Ya, banget. Orang Vena Tanjung itu sekarang jadi apa? Teman-teman jadi pang sing angon bebek, Martin ya kurang beruntung. Vena Tanjung itu dadi opo ngono lho. Dengan perjalanan pernah ngepang dan pernah bling seperti itu. Oke. Ini ceritanya. Waktu itu saya lulus tahun 2001, lulus STM 2001. Saya bingung mau ngapain. Sedangkan kalau saya nurusin kuliah, jelas nggak mungkin. Karena keterbatasan biaya. Ibu Mbok Rondo, karena nggak mungkin. Nah, akhirnya ibu ini, kono Mbok daftar polisi po tentara kono. Biar gue ibu carane, ya kono toko golek informasi. Yo. Tapi waktu itu, yo dalam hati saya ini, Cah desa, anak Mbok Rondo, wong ora duwe kok pengen dadi tentara, dadi polisi. Katanya nggak mungkin ngono ya. Karena hal yang pakai pungguk merindukan bulan kayaknya. Nggak mungkin lah katanya. Nggak mungkin banget. Cita-cita terlalu tinggi. Terlalu tinggi. Daftar tentara atau daftar polisi. Akhirnya karena saya ingin mewujudkan cita-cita ibu ya, tahun 2001 ada pendaftaran tentara di Semarang di Watugong. Saya daftar. Prepare ngelengkapin berkas semuanya. SKCK, TTO bunga semuanya, saya daftar di Watugong di Semarang itu. Saya ikut tes. Akhirnya saya sampai prasidang. Prasidang itu menurutku udah hampir pantokhir ya. Hampir pantokhir. Saya gagal, Bib. Vena Tanjung gagal jadi tentara. Gagal jadi tentara. Ngenes meneh. Saya pulang. Piye le? Ibu tak bilang, piye le? Aduh, Bu, kok nggak gagal, Ibu? Ya wis ra apa-apa, sesuk bali meneh ya. Aduh, bali meneh. Ya, Bu. Akhirnya waktu itu saya daftar Bintara ya, Bu. Daftar Bintara, saya gagal. Waktu itu ada pendaftaran lagi Tamtama. Saya ikut lagi. Daftar yang kedua kali. Daftar yang kedua kali Tamtama tentara. Waktu itu Tamtama PK, Cata PK apa ya? Lupa saya. Saya daftar lagi Watugong sana, daftar. Yang mengetes itu, kowe kan sing wingi kae gagal. Nggih, Pak, kula daftar malih. Aku iso. Nggih, kula digangan ibuke kula. Yo, daftar meneh. Daftar meneh, waktu itu sampai psiko. Mungkin waktu itu saya masih drop down karena gagal di cabanya, psiko saya kalah. Gagal lagi pulang. Yang kedua gagal lagi. Gagal lagi. Lapor ibu lagi. Bu, gagal meneh, Bu. Lah piye to kowe iso apa ora to? Akhirnya tahun 2002, Bib, saya daftar polisi. Daftarlah polisi. Daftarlah polisi tahun 2002. Tahun 2002 ini. Tahun 2002. Ini masih ada Kepolisian Negara Republik Indonesia Markas Besar. Panitia penerimaan Polri tahun 2002, Panda Subpanda Banyumas. Nomor saya waktu itu nomor punggung 1569, jadi rada mburi. Keri dhewe rodoan. Waktu itu 1.700 yang daftar. Saya nomor 1.500. Masih tersimpan dengan baik. Apa yang terjadi dengan pendaftaran kita tersebut? Yang terjadi saya tes seperti biasa, saya seperti layar teman-teman, dan akhirnya waktu pengumuman tiba beritanya. Waktu itu masih ada Polwil Magelang, masih terbentuk Polwil. Waktu itu saya dikumpulkan semua pendaftar yang masih ikut, yang masih lolos dikumpulkan di Polwil.
Daftar tentara di Semarang, daftar Semarang. polisi di Magelang. Magelang. Di Polwil saya ini lihat-lihat nama saya antara yang masuk dan yang tidak masuk jadi polisi tahun 2002. Nah, kok nama saya nggak ada ya? Waktu itu yang diterima sekitar 300-an. Saya dari awal sampai akhir tak cari nama saya. Ora ono jenengku, tak baleni meneh. Ora ono jenengku meneh. Wah, masuk sih ora ono jenenge ya. Tak baleni meneh. Ora ono jenenge. Waduh, gagal meneh ya. Dipantau Kir Pusat antara ya dan tidak masuk jadi polisi. Gagal. Gagal lagi. Tahun 2002. Tahun 2002. Pulang lagi ke tempat ibu. Ngomong sama ibu, Bu, gagal meneh. Lah napa to? Wah, arti ibu. Berikutnya tahun 2003 Januari daftar lagi. Karena memang waktu itu benar-benar ibu yang bersemangat, Menyemangati. Saya nggak mau menyakiti hati ibu. Saya 2003 daftar lagi dan gagal lagi. Kesekian kalinya, 4 kali saya daftar, saya gagal terus. Daftar pertama Secaba gagal, tentara ya. Tentara. Dan yang kedua daftar Tamtama, tentara juga dan gagal. Alhamdulillah gagal. Karena dari gagal kan muncul semangat baru. Ya. Daftar polisi tahun 2002 gagal juga, alhamdulillah gagal lagi. Karena di dalam gagal pasti ada sesuatu yang indah pada akhirnya. Daftar 2003 gagal lagi. Loh, kok orang indah-indah gitu? Nggak ada indahnya. Belum. Gagal lagi. 2003 gagal lagi. 2003 Januari saya gagal lagi. Akhirnya tahun 2003 Juni itulah saya daftar lagi. Di tahun yang sama tahun 2003 di mana jenengan gagal dan di bulan berikutnya ada pendaftaran bulan Juni-Juli ya, daftar lagi. Apa yang terjadi? Itu nek seandainya saya gambling. Wis iki terakhir nek aku rada di polisi ya aku ngarit nang omah. Kenapa kok gambling? Umur terakhir. Oh, kesempatan terakhir. Kesempatan terakhir. Saya daftar lah waktu itu. Saya daftar. Alhamdulillahnya yang terakhir ini saya diterima. Diterima jadi polisi. Tahun 2004 Januari saya lulus. Saya masuk Purworejo. Di Polres kan? Di Polres Purworejo. Setelah jenengan menjadi anggota Kepolisian Republik Indonesia, pasti bangga dong orang tua. Bangga banget. Dan anak yang berbakti, apalagi anak tunggal, rande kakak ngerande adik. Apa yang Anda lakukan setelah Anda menjadi seorang anggota Kepolisian Republik Indonesia untuk membalas kebaikan ibu pada waktu itu? Oke. Januari 2004 saya masuk Purworejo, Bib. Saya dinas di Purworejo tahun 2004. Waktu itu ini mendekati Lebaran. Saat Lebaran saya nggak pulang. Saya nangis terus terang. Bilang apa? Yang biasanya Lebaran itu saya bersama orang tua. Pertama kali tahu, wah jebule nek wis kerja ngene iki. Tapi gimana lagi, saya udah tekan kontrak sama negara. Wajib hukumnya melayani masyarakat. Dan itu adalah kebanggaan dari ibu sendiri, permintaan ibu untuk menjadi abdi negara, toh? Waktu itu Bu memang benar-benar bangga pada saya. Alhamdulillah Jung sudah di polisi. Iya Bu. Kabeh mau saka dorongan dan semangatnya ibu. Aku cuma anak ibu sing piye carane aku mewujudkan cita-cita ibu. Iya. Saya 2 bulan di sini, saya belum gajian. Saya punya rencana besok setelah saya gajian 3 bulannya itu, saya ingin banget pulang, Bu, ayo tak jaki nang toko. Tak geret, Pak Man. Bali kerja jam 5 itu. Tak geret, Bu, bali toko, ayo melaku. Rencananya. Nang toko Mas. Milih sing ibu senengi tumbas. Gaji pertama pokoknya untuk ibu ya? Gaji pertama untuk ibu. Karena ibu waktu itu seneng mas-masan. Dan saya tahu betul selama itu ibu cuma pengen tok, belum bisa beli. Dikarenakan biaya, karena ibu membiayai jenengan toh. Iya.
Nah, akhirnya membiayai hidup dari kecil sampai dewasa, bahkan sampai dia sebelum bekerja. ya bulan yang ketiga pun hampir datang. Alhamdulillah. Gajian tenanan gitu. Hampir gajian. Seminggu sebelum gajian saya sudah planning mateng-mateng betul. Sesuk gajian langsung ibu tak geret untuk Mas. Tak kon milih tumbas sing paling seneng di milih Bu. Gaji pertama ibu Gaji kabeh. pertama ibu kabeh. Tanggal 30 saya dapat berita yang nggak enak tapi Pip. Apa itu? Ibu meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi saya belum sempat membahagiakan ibu. Sebenarnya gini, ini kalau bukan teman baik saya yang ngulik saya nggak mau akan cerita tentang hal tersebut. Saya udah kubur dalam-dalam masa lalu saya. Cuma sebagai kenangan. Tapi sekarang kok berhubung bosnya ini yang Kita paksa. Kita paksa dia untuk cerita. Apa yang kita sampaikan ini insya Allah kisah nyata dari seorang anak mbok rondo, wong desa, wong randuwe. Masa hidupnya dihabiskan dengan nyesek, pernah kejegur sumur. Semoga teman-teman bisa ambil sisi positif dari cerita atau kisah nyata perjalanan hidup seorang Vena Tanjung, anggota Kepolisian Republik Indonesia, dan tetap semangat menghadapi keadaan, kenyataan hidup yang katanya pahit. Ada yang lebih pahit, bos. Ada yang lebih nyesek, bos, daripada Anda. Ada yang lebih ngenes daripada kisah-kisah Anda. Tetapi mereka mampu dan berhasil. Kenapa Anda tidak? Jangan pernah menyerah, jangan pernah berputus asa. Pancarkan cahaya yang selama ini mungkin dianggap remang-remang karena tertutup dengan kisah-kisah ngenes hidup kita. Buang jauh-jauh masa lalu, tetap dikenang seperti kita mengingat sejarah. Karena tanpa mereka, nggak mungkin kita pernah ada. Tanpa doa ibu, nggak mungkin beliau Vena Tanjung menjadi seorang yang alhamdulillah luar biasa. Semoga bermanfaat. Salam dari kami berdua. Salam untuk teman-teman seluruh Indonesia. Salam juga untuk teman-teman di seluruh dunia. Salam budaya, nguri-nguri sejarah Nusantara. Ada kisah nyata, misteri, dan motivasi hidup di dalamnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.